Hai, welcome back to my channel dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Teman-teman, sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton! Berikut adalah kegiatan yang kami lakukan teman-teman pada saat Natal di hari kedua, yaitu di tanggal 26 Desember. Untuk kali ini kami memutuskan untuk pergi mengunjungi om kami yang tinggal di Bogor. Nah, ini kali kedua aku mengunjungi om aku setelah Natal tahun yang lalu. Dan om aku itu udah cukup berumur ya teman-teman. Puji Tuhan banget, di tahun ini itu om aku berumur 85 tahun. Satu umur yang sudah dibonuskan secara luar biasa banget dari Tuhan tentunya ya. Untuk kali ini aku nggak pergi sendirian, tapi kita akan ketemu dengan keluarga kakak-kakak aku. Nah, ini kami sudah menunggu di salah satu taman yang berada di dekat rumah om aku. Lagi nungguin dua rombongan mobil lainnya nih teman-teman dari daerah Bekasi. Dan di sini tamannya luas dan besar banget. Lalu juga ada area bermain anak. Jadi daripada anak-anak boring nih teman-teman, mereka kita biarkan bermain di area bermain yang ada di taman ini. Di siang ini cuacanya cukup cerah walaupun dia tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu mendung banget. Dan belum hujan ya teman-teman, karena katanya Bogor tuh setiap hari hujan sekarang teman-teman. Di bagian tengah taman ini ada lapangan yang super duper luas banget. Dan anak aku happy banget karena ini kayaknya baru pertama kali nih teman-teman dia ke lapangan yang luas banget kayak gitu. Oke teman-teman, rombongan dari Bekasi udah datang 2 mobil dan kami akan segera langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah om aku. Kali ini kita nggak pergi dengan pakai mobil lagi, parkir di lapangan aja dan kami akan masuk ke dalam kompleksnya itu hanya dengan berjalan kaki. Dan ini udah sampai ya teman-teman di rumah om aku. Keluarga kami memang cukup banyak. Ini masih kurang 2 keluarga kakak aku nggak ikut lagi ya bersama dengan anak-anaknya. Dan ini adalah tante aku ya, istri dari om aku yang menyambut di pintu. Jadi kali ini kita kumpul keluarga di Bogor, di rumah om aku, dengan membawa keponakan, cucu, dan juga oyang ya buat mereka. Nah ini teman-teman yang pakai baju putih itu adalah om aku. Beliau adalah satu-satunya keluarga dari mama aku yang masih hidup. Karena yang lainnya itu sudah meninggal dan yang lainnya itu masih ada cukup banyak sebetulnya, tapi jauh ya teman-teman di Belanda. Jadi ya udah karena kita pikir momen setahun sekali, jadi kami memutuskan untuk ayo kita datang mengunjungi beliau ya. Ini lagi bercerita teman-teman, saling melepaskan rindu setelah setahun nggak ketemu ya dengan beliau. Dan pas banget memang beliau baru pindah rumah ke daerah yang agak sedikit berbeda ya, walaupun masih sama-sama Bogor. Dan rumahnya jadi jauh lebih kecil teman-teman daripada rumah yang sebelumnya. Kompleks perumahannya menurut aku lumayan enak ya, jadi emang agak sepi. Nah, kami ini sempat mengambil foto bersama teman-teman, mengabadikan pertemuan kami kali ini. Dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Nah,
Nah, salah satu rombongan dari Bekasi tidak ikut kepada tujuan berikutnya, yaitu rumah sepupu kami, anak dari om kami tersebut yang juga tinggal di daerah Bogor ya, teman-teman. Nah, ini salah satu kakak aku, dia dan keluarganya akan pergi ke daerah Depok, karena mereka tinggal di Bekasi, akan mengunjungi besannya. Lalu kemudian nih, teman-teman, kita melanjutkan perjalanan. Suami aku salah ngambil jalan, jadi kita terjebak kemacetan yang cukup panjang di Surya Kencana. Padahal sebetulnya rumah sepupu aku nggak sampai separah itu perjalanannya ya teman-teman. Dan nggak sampai selama itu tentunya kalau nggak sampai salah jalan kayak gini. Yang paling aku suka kalau jalan ke daerah Bogor itu adalah keasriannya. Walaupun memang kota ini dijuluki juga dengan kota 1000 angkot ataupun kota hujan, tapi menurut aku daerahnya asri ya teman-teman, masih dingin, masih enak rasanya ketimbang di Depok yang panas banget menurut aku. Dan emang di Bogor kan banyak banget ya pohon-pohon kayak gini. Mata tuh jadinya enak banget ya teman-teman ngeliatin daerah-daerah hijau seperti ini. Kemacetannya tadi yang paling parah memang di daerah Surya Kencana, selebihnya tidak terlalu parah-parah banget nih teman-teman kemacetannya. Kami udah sampai teman-teman di rumah sepupu aku, jadi ini anak-anak lagi duduk menikmati kue-kue Natal. Mereka super duper enjoy banget dan kali ini pun kami juga mengabadikan dalam bentuk foto ya pertemuan kami kali ini. Setelah itu dari situ kami memutuskan untuk pulang. Namun sebelumnya ini kami mau mampir dulu ke salah satu mall yang ada di Bogor yaitu Botani Square. Cuaca pada saat itu hujan teman-teman dan memang pas banget kalau kita harus mengisi perut dulu ya sebelum perjalanan pulang kembali ke Depok dan juga ke Bekasi. Kalau ke mall ini aku cukup sering ya teman-teman di 2023 karena anak aku juga pernah mengikuti lomba nih teman-teman yang diadakan di Botani Square ini. Malah lebih sering lagi ketika aku kerja karena kami sering buat acara di Bogor. Dan biasanya acara kantor aku itu dilakukan di Hotel Santika yang memang satu area ya teman-teman dengan mall ini. Jadi sering banget mampir ke Botani Square dulu. Nah, kalau dulu nggak ada lift, teman-teman. Sekarang udah ada lift, cuma sayangnya liftnya cuma ada satu, dan itu hampir selalu penuh, teman-teman. Aku juga agak bingung ya, kenapa dia cuma ada satu, gitu. Untuk kali ini kami memutuskan untuk makan di Dapur Solo ya, teman-teman ya. Ini lagi lihat-lihat menunya. Dan aku sama keponakan aku dan anaknya, serta juga aku bersama kakakku nih, teman-teman yang keempat beserta suaminya. Ini kali kedua aku makan di Dapur Solo, dan menurut aku Dapur Solo yang di Botani Square, dia tempatnya tidak seluas yang ada di Depok Mall ya, tempat pertama aku makan. Dan untuk saat ini cukup banyak ya teman-teman pengunjungnya yang ada di mall ini ataupun juga di restorannya. Dan ternyata ada pertunjukan teman-teman gak jauh dari Dapur Solo.
Lalu kemudian ini kembali lagi ke tempat kami duduk di Dapur Solo. Orderannya udah keluar semua teman-teman. Dan memang Dapur Solo kan menyediakan makanan-makanan tradisional khas Nusantara ya. Dan ini adalah beberapa makanan yang kami pesan. Rasanya enak teman-teman, cuma menurut aku agak sedikit kurang banyak ya. Makanannya porsinya sedikit menurut aku teman-teman. Lalu aku juga pesen ada garang asem di sini. Lumayan enak sih, kayaknya dipakai ayam kampung, jadi emang kecil-kecil banget. Sementara suami aku dia pesen pindang ikan. Aku lupa ya pindang ikan apa. Dan untuk anak aku dia pesen ada ayam goreng. Rasanya sih enak. Kalau tadi kakak aku itu pesen nasi langi. Dan sementara ponakan aku dia pesen nasi goreng Jawa. Kakak ipar aku, dia pesennya barengan sama aku, yaitu garang asem ya teman-teman. Kami nggak muter-muter di mall ini, memang betul-betul kesini hanya untuk makan. Dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang. Nah, aku dengan keponakan aku beserta dengan keluarganya, kita menuju Depok, sementara kakakku kembali ke Bekasi. Dan sampai di sini teman-teman videonya, terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. See you again on my next video. God bless you all and bye-bye.